Shalom umat Tuhan, umat pemenang. Mari kita lambaikan tangan kita, tanda kita bersukacita. Saya jemput Bapak Ibu Saudara berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan mempersiapkan yang terbaik dari hidup kita pagi hari ini. Dengan seluruh kekuatan kita mau memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena apa yang Tuhan buat itu sudah terlalu luar biasa bagi hidup kita. Tidak ada alasan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk tidak memuji Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Jangan ingat semua masalah dan bebanmu. Mari bawa pujianmu yang tulus murni ke hadapan Tuhan. Dan kita akan lihat berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Amin. Yes. Terima kasih Yesus. Ku bangga padamu, membawa pujianku hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat
buat kebaikan Tuhan, buat apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan beri itu yang terbaik bagi hidup kami. Dan hari ini kami mau merayakan kasih Tuhan yang tiada batas itu dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Yang mau merayakan kasih Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Amin.
ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan.
menjadi penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah Engkau roh dan kebenaran. Kau tahu isi hati kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau temukan hati kami, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Memberikan yang terbaik untuk Engkau. Mari Bapa berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Hati kami terbuka untuk Engkau Roh Kudus. Tuhan urapi hamba-Mu yang Engkau sudah utus ke tempat ini. Pakai bibir lidahnya Tuhan. Dan biar kami menjadi pendengar yang baik. Bukan hanya pendengar, tapi kami mau melakukan firman-Mu. Hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditabur kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu menguasai kehidupan kami. Kami siap dengar firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari ini kita bersyukur firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pastor Niko. Pak Niko ini junior saya di STT Let's dulu sekolah teologi di Jakarta Bapak Ibu ya. Terus kami juga pernah satu rumah ya sama Pak Niko. Jadi sama-sama masih single waktu itu, belum menikah. Kami satu rumah dan sempat pelayanan sama-sama juga. Melayani sama-sama juga di Jakarta satu gereja ya. Pak Niko staff ya, dia memberikan hidupnya full time waktu itu melayani di tempat kami. Terus kita utus ke Makassar untuk mendampingi satu gereja Saudara. Dan sampai sekarang bertahan di Makassar dan akhirnya saya juga ke Makassar Saudara ya. Jadi kami ketemu di Makassar dengan Pak Niko. Jadi satu kampus, satu rumah, satu pelayanan di Jakarta ya. Terus kita utus Pak Niko ke Makassar, saya diutus Tuhan juga ke Makassar, ketemu di Makassar ya. Bapak Ibu siap dengar firman Tuhan? Saya percaya pasti Bapak Ibu akan diberkati melalui firman Tuhan. Pak Niko datang dengan istri dan ketiga anaknya Saudara. Pak Niko terima kasih buat waktunya, waktu dan tempat saya persilahkan Pak Niko. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Saudara. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, sebelum kita lanjutkan mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari yang indah ini boleh berada di tempat ini kembali Tuhan. Dengan satu kerinduan kami ingin mendengarkan firman-Mu dan juga kami ingin memuliakan Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Engkau disenangkan Tuhan. Kami minta Engkau bertahta dan berdaulat di tengah-tengah kami Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau mengurapi, Engkau memberikan hikmat dari Allah, pewahyuan sehingga setiap kami yang mendengarnya Tuhan mengalami terobosan, mengalami perubahan, mengalami kuasa dan kemenangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Saatnya kami untuk memberikan juga yang terbaik dari yang bisa kami berikan dari hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau telah memberikan anak-Mu Yesus Kristus untuk menebus kami Tuhan, untuk menyelamatkan kami. Sehingga kami bukan lagi hamba dosa, tapi kami adalah hamba kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Gembala, Pendeta Raya Ginting. Saya dengan Kak Raya, saya panggilnya Kak Raya, itu sudah kenal ya sejak di Jakarta waktu kami kuliah. Jadi Kak Raya ini senior saya dan salah satu idola saya. Salah satu pembicara favorit saya, pendeta favorit saya. Jadi kalau saya mau mempersiapkan khotbah,
selalu saya dengarkan khotbahnya beliau dulu. Saya mau lihat bagaimana sih Pak Raya kok bisa khotbahnya itu semenarik itu gitu. Banyak pendeta-pendeta besar, hebat, tapi yang menjadi tolak ukur atau yang ingin saya contoh khotbahnya adalah salah satu itu adalah Pendeta Raya Ginting. Luar biasa. Ya, karena apa? Ya, intronya bagus, prolognya bagus, isinya bagus, kesimpulannya bagus. Ada amin? Saudara pasti setuju ya, karena dalam 1 bulan bisa berapa kali khotbah Pak Raya di tempat ini. Nah, jadi saya sering lihat YouTube videonya Pak Raya, saya pingin nyontek gitu. Tapi kayaknya nggak bisa. Ya, jadi punya stylenya masing-masing. Baik Bapak Ibu Saudara, siap dengarkan firman Tuhan? Baik, tema yang diberikan untuk saya sampaikan pada hari ini adalah Giving My Best. Minggu pertama, minggu kedua sudah disampaikan juga tentang Giving My Best. Ini minggu ketiga, betul ya Pak Raya ya? Nah, saya akan menyampaikan juga dengan tema yang sama, Giving My Best, tapi dengan perspektif yang berbeda. Ya, mari kita lihat. Saya akan membawakan dari Nats Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Kalau 2 minggu lalu, Bapak Pendeta Raya menyampaikan dari Efesus 6, betul ya? Tapi saya bandingkan, saya lihat hampir sama isinya, hampir sama. Jadi mari kita lihat Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Ya, saudara, sebelum kita baca, kita lihat dulu yang satu ini. Coba ditampilkan. Nah, banyak kita sudah paham, sudah tahu bahwa kita ini sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan bahwa dan kita sudah memiliki hidup yang baru. Amin. Nah, tapi kita sebagai orang Kristen seringkali berkata bahwa saya sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya sudah melayani bahkan banyak berkorban untuk gereja ini. Tapi nyatanya kehidupan kita masih seperti ini. Ya, katanya sudah memberikan yang terbaik. Tapi masih sering telat kalau datang ibadah, betul? Bangun tidur, nggak pernah berdoa dan saat teduh. Tapi katanya sudah memberikan yang terbaik. Mau pelayanan, tidak ada persiapan. Jadi kita tampil apa adanya saja. Pelayanan khotbah, pasang tarif. Saya yakin pendeta di tempat ini, Bapak Raya Ginting tidak seperti itu. Kemudian pelit hitung-hitungan. Kalau bicara uang, gua diuntungkan gak ya? Kalau nggak untung jangan. Ya. Kemudian mudah tersinggung. Sekian lama jadi orang Kristen, bahkan sudah mendengarkan firman Tuhan berkali-kali tentang hal ini. Ya, tentang mengampuni, pelepasan hak, tapi masih mudah tersinggung. Kemudian masih menyimpan kepahitan. Kepahitan kepada siapa? Bahkan orang-orang terdekat, orang tua, suami, istri, anak-anak. Lalu kerja asal-asalan. Inilah yang menjadi latar belakang kenapa hal ini kita sampaikan. Giving my best. Kita berkata bahwa kita sudah memberi yang terbaik. Kita berkata kita sudah habis-habisan untuk Tuhan. Kita berkata bahwa kita sudah banyak berkorban untuk gereja ini. Tapi kita masih
masih seperti ini saudara. Masih mudah tersinggung, kerja asal-asalan, datang ibadah sering telat, bangun tidur apa yang kita lakukan? Kita nggak cari Tuhan, kita nggak berdoa. Apakah itu yang dinamakan memberikan yang terbaik? Oke, lanjut. Giving my best, pemberian terbaik. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Bolehkah kita semua bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 22 sampai 24, demikian firman Tuhan. 3, ya, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara perhatikan, dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Kalau kita memposisikan diri sebagai hamba, maka apapun dalam segala hal, apapun yang dipercayakan, kita harus taat. Amin. Jangan membantah, jangan bersungut-sungut. Kita hamba, betul? Tapi realitanya kita tidak seperti itu. Realitanya kita masih pengen dihormati, pengen dihargai. Realitanya orang Kristen mudah tersinggung. Josh Barna berkata begini, orang Kristen hanya sedikit lebih baik dari orang yang tidak percaya. Bayangkan dalam surveinya Josh Barna, Bapak Gereja berkata, orang Kristen hanya sedikit lebih baik dari orang non-Kristen. Padahal kita punya standar jauh di atas mereka. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kalau pipi kiri kita ditampar, kita berikan pipi kanan. Diajak berjalan 1 mil, kita berjalan 2 mil. Itu standar yang diberikan kepada kita orang Kristen. Tapi kenapa sampai dalam survei bahwa orang Kristen hanya sedikit lebih baik dari orang non-Kristen. Jangan hanya di hadapan Tuhan kita taat, kita bekerja sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati mereka. Melainkan dengan tulus hati, karena apa? Nah ini motivasinya saudara. Saudara taat kepada pemimpin, saudara taat kepada siapapun yang memimpin saudara, baik di pelayanan, baik di pekerjaan, baik dalam keluarga. Saudara taat, saudara lakukan tugas saudara, bukan karena saudara takut kepada pemimpin. Tapi karena takut akan Tuhan. Itu motivasinya saudara. Kalau saudara motivasinya supaya menyenangkan Bapak Gembala, pimpinan, saudara hanya taat ketika mereka ada. Saudara hanya takut ketika mereka ada di sekitar saudara. Ketika dia pergi, tidak ada di tempat, saudara main game, saudara bahkan menggosipi pemimpin saudara. Pernah saudara lakukan seperti itu? Saya pernah. Jadi saya nggak mau munafik, saya pernah. Jadi inilah yang dinamakan saudara bekerja dengan tulus, melayani dengan tulus. Jangan ketika mereka ada saja. Jangan ketika pemimpin saudara ada, Tuhan saudara ada. Saudara melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saudara kelihatan rajin, padahal sebenarnya tidak. Rajin dan tulus. Itu harus menjadi paket yang tidak bisa dipisahkan. Mau ada pemimpin, mau tidak ada pemimpin,
mau dilihat, mau dipuji, mau tidak dipuji, saudara berikan yang terbaik. Ayat 23, apapun juga yang engkau perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ayat 22 dan ayat 23 motivasinya sama. Seperti untuk Tuhan. Karena takut akan Tuhan. Saudara, di bangsa kita atau dimanapun yang menjadi krisis adalah kepercayaan. Betul? Itu sebabnya CCTV laku di mana saja. Bukan hanya di kantor, tapi di gereja, di kafe, dimanapun CCTV ada. Untuk mengawasi karyawan, mengawasi pegawai-pegawai. Karena seringkali mereka hanya kelihatan rajin di saat ada bos, di saat ada pemimpin. Ketika tidak ada pemimpin, tidak ada bos. Matanya sudah ada di sini bos, matanya bos ada. Itu sebabnya CCTV ada di mana-mana. Ada nggak di sini CCTV? Ada. Jadi nanti Bapak Gembala bisa lihat, wah ada yang main game sementara ibadah. Wah ada yang tidur sementara ibadah. Wah ada yang lagi ngobrol-ngobrol di belakang sementara ibadah. Saya juga pernah melakukannya saudara. Kita bertobat ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, kalau kita berkata bahwa kita adalah hamba, hamba yang tulus, hamba yang setia, kita tidak hitung-hitungan. Mau dipuji, mau tidak dipuji, mau dihargai dengan tidak dihargai, saudara tetap lakukan yang terbaik. Karena kita tahu bahwa upahnya bukanlah dari Tuhan atau pemimpin kita. Bukanlah dari orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi dari Tuhan. Jangan saudara bersungut-sungut, jangan saudara mengeluh. Kalau kita punya hati hamba, hati yang melayani, kita sadar dan kita tahu bahwa kita lakukan semata-mata untuk Tuhan. Ya. Masuk di definisi. Definisi memberikan yang terbaik. Mari kita lihat saudara. Memberi yang terbaik sama dengan kata excellent. Saudara pasti paham ya, excellent. Menurut kamus bahasa Indonesia, excellent itu sama dengan unggul. Unggul, istimewa. Menjadi excellent artinya selalu memberikan yang terbaik. Lebih dari yang diharapkan. Ya, Gembala saudara sudah menyampaikan bahwa memberi yang terbaik, giving my best, salah satunya adalah melakukan lebih dari yang diharapkan. Saya masih ingat tuh. Yang kedua, ya, dengan mental positif. Betul kan? Dan yang ketiga, selalu bertanggung jawab. Nah, itu 2 minggu lalu, khotbah 2 minggu lalu. Nah, kali ini kita lihat menjadi excellent artinya selalu memberikan yang terbaik. Selalu. Tidak ketika ada pemimpin saja. Tidak ketika orang lain melihat. Untuk hidup kudus di hadapan semua orang gampang gak Bapak Ibu? Untuk hidup jujur di hadapan ketika rame-rame gampang gak? Gampang. Tapi coba kalau gak ada orang. Waktu di sekitar teman-teman ada orang-orang untuk buang sampah sembarangan kita takut, betul? Tapi pas tidak ada yang lihat, kita buang sampah sembarangan. Betul gak? Jadi begitu juga untuk menilai seseorang, apakah dia orang yang tulus, apakah dia melakukan lebih dari yang diharapkan. Lihat saja ketika dia sendiri. Lihat saja ketika dia tidak diperhatikan. Bagaimana? Apakah dia tetap melakukan yang terbaik? Apakah dia tetap melakukannya dengan kejujuran? Belum tentu. Nah, Kolose 3 ayat 22,
Tapi dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, saudara-saudara yang menjadi hamba Tuhan, ya, yang menjadi hamba dalam segala hal, hendaklah kalian taat kepada Tuhanmu yang di dunia ini. Janganlah taat kepada mereka hanya pada waktu mereka sedang mengawasi kalian. Karena kalian ingin dipuji. Taatilah mereka dengan hati yang ikhlas. Karena kalian menghormati Tuhan. Jangan taat hanya ketika diawasi. Tapi taatlah senantiasa. Karena kalian tahu bahwa kalian sedang menghormati Tuhan. Jadi motivasinya saudara bukan supaya saudara dipuji, bukan supaya saudara dipromosikan, tapi semata-mata karena ada Tuhan yang engkau layani. Engkau menghormati Tuhan. Saya sendiri merasa dan saya mengakui saudara. Di depan pemimpin, saya bisa puji-puji pemimpin saya. Bapak gembala saya biasa memuji Bapak gembala saya. Tapi ketika tidak ada Bapak gembala, saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman gereja yang lain. Saya kadang membicarakan hal-hal negatif tentang Bapak gembala saya. Saya jujur. Dan saya pernah mengakui itu kepada Bapak gembala. Saya tidak suka dengan caranya Bapak. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita berikan yang terbaik. Jangan ketika kita diawasi saja. Kalau kita mendapat tanggung jawab baik di gereja, di pekerjaan, dalam usaha, mari melakukannya dengan segenap hati. Dengan tulus. Bukan hanya ketika diawasi, saudara memberikan yang terbaik. Ya. Nah, mental orang yang tidak excellent itu seperti ini saudara. Kerja harus diawasi. Diawasi dulu, baru rajin. Kerja harus disuruh-suruh. Nunggu perintah. Gak ada inisiatif. Kalau ada pengawas, ada pemimpin, baru kita kelihatan rajin. Kerja hitung-hitungan. Ya gua dibayarnya segini, ya kerjanya gua ya segini aja. Gak usah terlalu berlebihan. Gaji gue cuma segini, ngapain gue kerja habis-habisan. Gaji gak naik-naik, itu kerja hitung-hitungan saudara. Yesus mengajarkan kita extra miles. Kalau kamu disuruh diajak berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Artinya begini saudara, kalau engkau punya gaji 2 juta per bulan, bekerjalah seolah-olah gajimu 4 juta. Kalau engkau punya gaji 5 juta, bekerjalah seolah gajimu 10 juta. Itu pengertian dari saya pribadi ya, tapi saya juga dapat referensi. Jadi saudara, bekerja lebih dari yang diharapkan. Kira-kira saudara sekarang misalnya yang punya gaji 5 juta. Tiba-tiba besok pagi saudara dipanggil ke ruangan pemimpin lalu dikatakan mulai sekarang gajimu 10 juta. Kira-kira saudara tetap bekerja dengan cara yang sama? Beda banget. Pasti dengan excellent, dengan luar biasa. Tapi kita diajarkan oleh Yesus, oleh Tuhan kita. Kalau engkau diajak berjalan, diminta berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Jika dia meminta bajumu, berikan juga jubahmu. Jadi saudara, kita punya level pelayanan yang jauh lebih tinggi daripada dunia. Sangat berbeda. Karena apa? Motivasinya bukan menyenangkan manusia. Bukan menyenangkan pemimpin saudara. Tapi menyenangkan raja di atas segala raja. Yang setuju katakan amin. Matius 5 ayat 41 dikatakan, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kemudian mental orang yang tidak excellent. Mengejar keuntungan, bukan hubungan.
Persahabatan lebih mahal dari uang. Jangan mengorbankan pertemanan demi kekayaan. Uang bukan segala-galanya. Betul? Tapi segalanya butuh uang. Tapi tolong jangan korbankan hubungan demi keuntungan. Aduh, ngapain sih ibadah-ibadah lagi? Cukuplah hari Minggu aja, cukuplah komsel aja. Ada lagi ibadah di sana, ada lagi persekutuan di sana. Saudara hitung-hitungan. Nanti persembahan lagi, nanti uang parkir lagi. Aduh, keluar dana lagi. Saudara, kalau saudara tidak punya pandangan atau paradigma bahwa yang saudara lakukan itu adalah untuk Tuhan, pasti saudara hitung-hitungan. Aduh, buat apa saya memberi untuk gereja? Buat apa? Saya gak pernah diberikan kepercayaan. Saya gak pernah dipuji, untuk apa? Saudara memberi supaya saudara dipuji-puji, supaya saudara diangkat-angkat, dipromosikan. Berarti saudara tidak melayani Tuhan. Jadi jangan mengejar keuntungan. Tapi banyak orang mengorbankan persahabatan demi uang. Firman Tuhan berkata, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Uang gak salah, betul gak? Gak salah. Tapi cinta akan uang, itulah akar daripada segala dosa. Akar dari segala kejahatan. Jadi kalau saudara punya uang harus menjadi hamba. Jangan sampai uang menjadi tuan saudara. Ketika saudara merdeka akan uang itu jadi hamba. Saudara melakukan persahabatan, ya, kegiatan gereja apapun, dimanapun, motivasinya bukan uang, tapi hubungan. Amin. Motivasi kita dalam melakukan segala sesuatu adalah seperti ini saudara. Saudara lakukan semata-mata seperti untuk Tuhan. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani. Dan bukan hanya manusia. Nah, itu tadi baru pembukaan ya. Ini baru saya mulai khotbah ini. Bagaimana saya harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Ya, kalau 2 minggu lalu Gembala saudara, Bapak Pendeta Raya Ginting sudah menyampaikan 3 hal. Bagaimana cara kita untuk memberikan giving the best for the Jesus, for God ya. Untuk Tuhan. Melakukan lebih dari yang diharapkan. Kemudian memiliki mental yang positif. Lalu bertanggung jawab. Nah, kali ini kita mau belajar bagaimana caranya saya untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang pertama, jadilah pribadi yang taat kepada pemimpin. Pemimpin yang mana, Pak? Pemimpin saudara. Baik di gereja, baik di pelayanan, baik di pekerjaan, di mana saja. Jadilah pribadi yang taat kepada pemimpin. Kolose 3 ayat 22a berkata, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Nah, untuk bisa taat dan belajar kepada pemimpin dibutuhkan 2 hal. Yang pertama apa? Lemah lembut. Yang kedua, rendah hati. Kalau saudara tidak punya hati yang lemah lembut, tidak punya kerendahan hati, percayalah, saudara susah untuk tunduk. Saudara susah untuk taat kepada pemimpin. Karena tidak punya hati yang lemah lembut. Dalam Matius 11 ayat 29. Ini Yesus ngomong sama murid-muridnya. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi untuk saudara taat hanya butuh 2 hal. Saudara lemah lembut dan rendah hati. Lalu yang kedua, jadilah pribadi yang rajin dan disiplin. Kalau saudara berkata, ya saya mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
lakukan yang kedua ini. Rajin, disiplin. Amsal 12 ayat 24 berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Saudara, jangankan di dalam kekristenan, di dalam dunia marketplace pada umumnya, untuk menjadi orang sukses, kaya, rajin, itu sesuatu yang harus dilakukan. Harus rajin. Orang jahat sekalipun, kalau dia rajin, dia sukses. Dia sukses dalam kejahatannya. Kenapa orang bisa merakit bom? Karena dia rajin belajar. Ada yang bisa merakit bom di sini? Enggak ada, karena enggak belajar. Iya kan? Belajar dan giat bekerja dengan kualitas yang terbaik. Contohnya Yusuf, saudara, dalam Alkitab ya. Yusuf itu salah satu anak dari Yakub. Dia tidak disenangi oleh abang-abangnya. Dia dijual, kemudian difitnah, masuk penjara, menjadi orang kepercayaan. Tapi dimulai dari mana? Dia setia, dia tidak bersungut-sungut, dia tetap berdoa kepada Tuhan, tidak menyalahkan abang-abangnya. Dan dia dipercaya oleh kepala penjara. Dan dia bisa menafsirkan mimpi. Kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Siapa Yusuf? Karena dia orang yang rajin. Waktu dia di rumah Potifar saja, dia dipercaya untuk semua urusan oleh Potifar. Kecuali satu. Betul? Istrinya. Semuanya dipercayakan. Tapi karena istrinya memfitnah Yusuf, sehingga Yusuf masuk penjara. Kemudian baca firman dan mengikuti ibadah. Jadilah pribadi yang rajin dan disiplin. Contohnya Daud. Ya, Daud berkata dalam Mazmur 1, merenungkan firman itu siang dan malam. Siang dan malam. Bukan setiap bulan, bukan setiap tahun. Jadi, jadilah pribadi yang mencintai firman. Disiplin setiap hari, every day. Siang dan malam. Kemudian Daniel. Kalau saudara mengikuti kisah Daniel, dia berdoa, dia mengambil waktu khusus 3 kali sehari untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Apakah saudara melakukan itu? Pola hidup yang sehat. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Orang yang merokok, tahu nggak kalau merokok itu tidak baik? Betul? Orang yang merokok tahu nggak kalau merokok itu dapat menyebabkan kanker, impotensi, jantung, dan lain-lain? Tahu nggak? Tapi kenapa dia masih merokok? Kenapa? Karena dia tidak merasa bahwa dirinya adalah bait Allah. Tubuh gua, suka-suka gua. Jadi kalau saudara menyadari bahwa kita ini adalah bait Allah, tubuh yang sudah ditebus oleh darah Yesus, dengan darah yang mahal, kita akan menjaga hidup kita, menjaga pola hidup. Ya, kemudian apa? Mengatur keuangan, menolong sesama, dan memberi persepuluhan. Rajin, disiplin, memberikan persembahan, persepuluhan, menolong sesama, mengatur keuangan kita. Harus dong. Kita harus memberikan yang terbaik. Jangan kita memberikan yang terbaik seolah hanya ketika pemimpin ada. Hanya ketika dilihat orang. Di rumah tangga, apakah saudara mengatur keuangan dengan baik? Tentang kesehatan saudara, apakah saudara menjaga pola hidup yang baik? Atau jangan-jangan makan sembarangan? Iya kan? Apakah saudara rajin memberi persepuluhan? Karena itu malah salah satu perintah Allah. Yang ketiga, bagaimana caranya
saya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan tugas dan tanggung jawab tanpa bersungut-sungut. Orang Israel, waktu mereka di perjalanan di padang gurun, banyak yang mati karena dipagut ular. Betul nggak? Kenapa? Karena mereka bersungut-sungut. Mereka tidak setia dengan proses. Karena belum sampai ke tanah perjanjian, mereka bersungut-sungut. Bahkan mereka melewati padang gurun, tidak ada air, tidak ada makanan. Mereka bersungut-sungut. Mereka tidak tulus. Kolose 3:22 berkata, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, ada satu cerita, suatu ketika ada seorang tukang bangunan yang senior. Dia mengeluh, dia menggerutu, saya capek jadi tukang bangunan. Sudah puluhan tahun saya jadi tukang bangunan. Tapi sampai saat ini saya masih ngontrak. Rumah saya, kontrakan saya kecil. Uang saya pas-pasan. Udah deh, saya gak mau jadi tukang bangunan lagi. Saya mau pensiun. Saya mau kerja yang lain aja. Capek saya jadi tukang bangunan. Rumah saya begini-begini aja. Ngontrak lagi. Suatu kali, ya, pimpinan developer memanggil dia. Pak, sini Pak. Saya mau kasih satu proyek lagi untuk Bapak. Satu rumah saja, tolong bangunkan saya satu rumah yang bagus, yang mewah. Aduh Pak, saya sudah mau berhenti Pak. Saya tidak mau lagi menjadi tukang bangunan. Saya capek Pak. Saya lebih baik jualan sayur lah atau jualan ikan. Saya capek jadi tukang bangunan. Hidup saya begini-begini aja. Tapi ini Bapak tidak menyerah. Bilang, Pak, tolong Pak, satu kali ini saja Pak, tolong bangunkan saya satu rumah yang mewah, yang bagus Pak. Ini dananya Pak 5 miliar, tolong bikinkan saya rumah yang terbaik, tanahnya sudah saya siapkan. 5 miliar Pak, tolong Pak, kali ini aja. Lalu tukang bangunan ini berpikir dan merenung. Karena memang selama ini tukang bangunan ini bekerja untuk Bapak ini. Bapak pimpinan developer. Baik Pak, saya terima. Kali ini saja Pak ya, ini yang terakhir saya bekerja. Akhirnya tukang bangunan ini dia lakukan pekerjaan itu. Dia membangun rumah yang mewah. Bahkan dikatakan, Pak, untuk rumah yang mewah nggak perlu 5 miliar Pak. Cukup 3 miliar saja, saya bisa bangun. Baik, ini uang 5 miliar. Siapa tahu masih kurang, ini pegang saja 5 miliar. Lalu dikerjakanlah. Dibangunlah rumah yang mewah. Dengan dana cukup 3 miliar. Tapi selama dia membangun, dia bersungut-sungut. Dia menggerutu. Tapi pimpinannya tidak tahu. Dia beli besi yang biasa-biasa. Beli bahan yang biasa-biasa. Materialnya biasa-biasa saja. Tapi difurnis dengan baik, kelihatan mewah, kelihatannya bagus. Tapi sebenarnya tidak kokoh. Karena dengan material yang biasa-biasa, yang murah-murah. Karena dia mengerjakannya dengan setengah hati. Lalu dia datang menghadap kepada pimpinan. Pak, rumahnya sudah selesai saya bangun Pak. Silakan dilihat Pak. Saya membangunnya cukup dengan dana 3 miliar Pak. Ini sisanya Pak, 2 miliar saya kembalikan. Lalu Bapak pimpinan melihat rumah yang dibangun. Wah, hebat kamu. Bagus. Mewah, saya suka. Iya Pak. Kemudian besoknya dipanggil lagi. Kamu datang ke rumah saya. Lalu tukang bangunan ini menghadap pimpinan tadi. Ketemu dengan pimpinan di ruangannya. Ada apa Pak? Pak, saya dan istri sepakat untuk memberikan rumah yang Bapak bangun tadi menjadi milik Bapak. Ini Pak kuncinya, ini sertifikatnya. Saudara, tukang bangunan itu hancur hati. Dia menangis, dia sedih. Ternyata rumah itu untuk dia dibangun dengan kualitas murahan. Saudara,
rencana Tuhan tidak ada yang tahu. Tuhan sudah menyiapkan rumah yang terbaik untuk dia. Tapi karena dia mengeluh, tapi karena dia menggerutu, tidak tahu bersyukur, dia dapat rumah yang tidak baik. Hasil bangunannya sendiri. Lalu dia mengakui kepada pimpinan, Pak, sebenarnya Pak, saya membangun rumah ini dengan kualitas murahan. Bahan yang biasa-biasa, material yang biasa-biasa. Dia hancur hati, dia menangis. Seharusnya dia bisa mendapat rumah yang mewah, yang kuat, yang kokoh dengan dana 5 miliar. Tapi karena dia menggerutu, dia mengeluh, dia tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia menerima yang tidak baik. Saudara, kalau saudara melakukan tugas tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, karena Anda melakukannya untuk Tuhan, saudara akan mendapatkan upah juga dari Tuhan. Amin. Jangan seperti tukang bangunan tadi. Sekian lama saya jadi tukang bangunan. Hidup saya begini-begini saja. Bahkan rumah pun ngontrak, gak punya rumah sendiri. Ternyata rencana Tuhan indah buat setiap kita. Jangan lihat sekarang. Ikuti prosesnya. Nikmati prosesnya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Semuanya Tuhan turut bekerja di dalamnya. Untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin saudara. Lanjut. Yang keempat. Jangan hitung-hitungan dalam memberi. Jangan memberi untuk mengharapkan kembali saudara. Kalau saudara memberi, memberilah. Jangan dibicarain gimana-mana. Oh saya sudah beri. Oh saya udah tolong dia. Dia nggak tahu kalau, dia nggak tahu diri ya. Udah ditolong, sudah diberi. Gak mau bantu saya. Berarti kan dia mengharapkan ya. Jadi kalau saudara menolong seseorang, tolonglah dengan ikhlas. Jangan berharap dia akan menolong saudara kembali. Kalau dia tolong kembali, ya puji Tuhan. Kalau tidak, ya sudah gak apa-apa. Karena saudara akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ya, memberi tidak harus berupa uang atau materi, betul? Bisa berupa apa? Perhatian, pujian, ya, memberikan waktu saudara. Sering-seringlah berkunjung ke rumah orang tua, sering-seringlah berkunjung ke rumah mertua, kunjungi saudara. Tidak punya uang, gak apa-apa. Yang paling tidak kehadiran saudara itu menghibur. Kehadiran saudara itu menguatkan, menolong mereka, memberikan masukan, arahan. Walaupun saudara punya uang pas-pasan. Memberi yang terbaik bukan soal berapa banyak yang kau berikan. Tapi soal berapa tulus motivasimu memberi kepada orang lain. Saudara hanya sanggup berikan 10.000. Tapi kalau dengan ketulusan, Tuhan pasti nilai itu baik. Sangat berkenan. Saudara hanya sanggup 50.000, berikan dengan tulus, dengan ikhlas. Saudara punya kemampuan berikan 1 juta, berikan 1 juta. Tapi jangan ada syarat. Saya berikan 1 juta ya, tapi tolong ya harus begini ya, harus begini. Bersyarat. Enggak tulus. Memberilah berdasarkan pertumbuhan rohani. Bapak Ibu Saudara, dulu waktu saya masih jadi staf di gereja. Gaji saya enggak nyampe 3 juta saudara. Apakah saya memberikan per sebulan? Saya beri. Gaji saya cuma 2.750.000 pada tahun 2010-2011. Kemudian naik lagi ya 3 juta berapa. Apakah saya memberi per sebulan? Saya berikan. Saya setia. Kemudian Tuhan percayakan saya satu usaha 2014 akhir atau 2015 awal. Saya buka usaha jadi jasa penyalur asisten rumah tangga. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu. CV Ramos Sejahtera itu saya yang kelola. Ya, sampai hari ini sudah 8 tahun. Puji Tuhan, tahun pertama saya buka, saya cuma bisa menyalurkan 4 orang, 2015. Maksudnya 5 orang dalam 1 bulan. Bulan kedua, bulan ketiga bertambah. Karena apa? Saya tidak menyerah.
Karena saya melihat peluang. Saya melihat kesempatan. Ini kota besar, banyak majikan membutuhkan tenaga asisten rumah tangga. Saya minta hikmat dari Tuhan. Apakah saya pernah belajar dari orang lain yang punya usaha yang sama? Tidak pernah. Saya hanya ya baca-baca buku, minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana caranya saya menyediakan tenaga kerja untuk disalurkan ke para majikan di Makassar ini. Bulan kedua, bulan ketiga bertambah. Bulan keempat atau bulan kelima saya kasih masuk iklan di koran Fajar sama koran Tribun Timur. Wah, puji Tuhan. Bertambah. Yang hubungi kami untuk melamar kerja bertambah. 1 bulan bisa mencapai 10 orang, 12 orang. Dan sekarang sudah 8 tahun saudara. Saya sudah bisa menyalurkan dalam 1 bulan 80 hingga 90 orang dalam 1 bulan. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan karena saya rajin, saya disiplin, saya tidak menyerah. Dan saya lakukan yang terbaik. Dan apakah saya memberikan perpuluhan tetap seperti dulu? Tidak. Saya berikan perpuluhan saya sesuai yang Tuhan percayakan. Kalau mau dibilang ya, apakah perpuluhan saya berapa gitu ya? Mungkin bisa beli rumah kalau dikumpul-kumpul dalam beberapa tahun terakhir ini. Bisa beli motor, bisa beli mobil. Tapi saya yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan yang menjadikan saya kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Orang yang di luar Tuhan saja, kalau dia rajin, Tuhan berkati. Bisa berhasil, betul? Apalagi kita di dalam Tuhan. Jadi saya setia memberikan perpuluhan, saya setia juga menolong orang-orang yang kekurangan. Dimulai dari keluarga saya, adik-adik saya juga butuh bantuan, saya bantu. Ada gereja tertentu di luar dari Makassar, ada yang bisa saya bantu Pak, saya berikan. Saya nggak bisa datang ke sana, tapi saya bisa memberkati mereka yang ada di sana. Bayangkan, dari dulu 2010-2011 waktu saya di Makassar, hingga sekarang sangat berbeda sekali. Dulu saya tinggal di Antang, rumah tipe 60, 2021 saya pindah di Jalan Faisal, dekat Petarani Bapak Ibu. Semua karena berkat Tuhan dan kemurahan Tuhan. Saya minta kepada Tuhan, jangan saya menjadi pribadi yang sombong. Saya minta, Tuhan jadikan saya jadi hamba yang setia dan rendah hati. Dimanapun Tuhan tempatkan saya rindu saya bisa menjadi berkat. Saya nggak pintar berbicara, saya nggak pintar berkhotbah seperti gembala saudara. Tapi setidaknya saya bisa menjadi berkat. Setidaknya saya bisa menjadi membawa kabar baik tentang kebaikan Kristus dimanapun saya berada. Ya, jadi kalau saudara persembahan saya, kolekte saya 10.000 ya sekarang ya berbeda. Masa 10.000 terus? Begitu juga saudara yang diberkati sudah punya uang, jangan persembahan saudara 10.000 terus, 20.000 terus. Ya, berdasarkan pertumbuhan rohani. Tapi ingat, harus dengan ketulusan. Ini terakhir, sorry ya, poinnya 5. Ya ini terakhir. Memiliki hati hamba. Kolose 3 ayat 24b. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dalam bahasa Yunani, hamba itu adalah doulos. Doulos itu sama dengan budak atau pelayan. Jadi saudara kalau mau jadi pelayan Tuhan, kalau saudara mengaku saudara hamba Tuhan, tapi pengen dihormati, pengen dilayani, pengen dianggap lebih baik dari orang lain, saudara tidak layak. Kita ini budak saudara. Gak ada harganya. Jadi budak pada waktu itu gak dibayar. Yang penting dikasih makan saja. Bahkan dijual beli, diperjualbelikan budak. Jadi hamba yang tertulis dalam Kolose ini atau di dalam kitab yang lain itu artinya doulos. Doulos itu yaitu budak. Kita nggak ada harganya. Jadi kalau saudara mengaku bahwa saya hamba, tapi si saudara mudah tersinggung dengan kata-kata orang lain, itu saudara bukan hamba, tidak punya hati hamba. Ya, nggak butuh dihargai, punya sifat yang setia dan tekun. Setia kepada tuannya.
Oke, saya akhiri dengan satu ilustrasi. Suatu kali ada bapak pendeta setengah tua. Dia datang ke rumah sakit mengunjungi anak muda yang adalah jemaatnya. Anak muda ini terbaring sakit karena mengidap penyakit kanker ganas, stadium akhir, saudara. Pendeta masuk ke dalam ruangan lalu memberikan kata-kata semangat. Tapi yang aneh, pendeta ini masuk dengan membawa sekuntum bunga yang layu. Pendeta ini datang, bertanya, kemudian memberikan kata-kata semangat, kata-kata motivasi. Dia berdoa, lalu dia pamit pulang. Saya pulang dulu ya nak. Pak pendeta, tunggu dulu. Ya nak, bolehkah saya bertanya? Oh ya nak, bolehkah saya duduk kembali? Pak pendeta duduk kembali. Dari tadi Pak pendeta saya bingung. Ya kenapa bingung? Bapak datang menjenguk saya, tapi membawa sekuntum bunga yang layu. Kenapa Bapak pendeta datang dengan membawa sekuntum bunga yang layu? Lalu Pak pendeta menjawab, 3 bulan terakhir ini kamu sakit dan sakit kanker ganas. Dan saya berkali-kali datang menjenguk kamu. Kamu bilang, tolong doakan saya. Kalau saya sembuh, saya akan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saya akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi ingatkah kamu, setahun yang lalu ibu pendeta datang kepada kamu dan berkata, nak, maukah kamu memimpin kelompok kecil anak remaja? Karena mereka membutuhkan pemimpin untuk di kelompok mereka. Lalu kamu jawab apa? Aduh ibu pendeta, saya masih sibuk kuliah. Saya masih sibuk kuliah, yang lain aja. Kemudian beberapa waktu, ibu pendeta datang lagi, memanggil kamu dan dia berkata, nak, pemuda kita butuh ketua karena ketuanya pindah kota. Maukah kamu menjadi pemimpin, menjadi ketua komisi pemuda? Soalnya kamu yang paling berkarisma di sini. Aduh, Bu Pendeta, saya kebetulan sekarang lagi skripsi. Harus fokus, maaf Ibu Pendeta. Saya nggak bisa jadi ketua komisi pemuda. Lalu, saya juga pernah panggil kamu setahun yang lalu. Nah, maukah kamu memimpin KOR di jemaat kita? Kebetulan dirijennya berhalangan, dia pindah kota. Maukah kamu menjadi pemimpin KOR? Lalu kamu jawab apa? Kamu berkata, aduh saya lagi sibuk bekerja. Pekerjaan saya banyak. Mulai dari dia kuliah, mulai dari dia kemudian skripsi, kemudian dia sudah bekerja. 3 kali dia menolak pelayanan yang ditawarkan oleh Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta. Lalu sekarang ketika engkau terbaring sakit, engkau berkata, jika Tuhan menyembuhkan saya akan melayani Tuhan, saya akan memberikan yang terbaik. Apakah kamu sadar bahwa kamu sedang memberikan seperti engkau memberikan bunga yang layu kepada Tuhan? Sedang engkau sehat, sedang engkau gagah, sedang engkau semangat-semangatnya, engkau tidak memberikan yang terbaik. Tapi ketika engkau sakit, engkau berkata, aku mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jika Tuhan menyembuhkan saya, sudah terlambat nak. Masakan engkau memberikan sisa-sisa kesehatanmu untuk Tuhan? Ketika engkau sakit tidak berdaya, engkau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kamu sedang memberikan sekuntum bunga yang layu untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini saya sendiri merenung. Kita mungkin sering juga seperti itu ya. Ketika kita sedang sekarat, ketika kita sedang dalam masalah yang besar, kita baru datang cari Tuhan. Kita mulai berkomitmen. Kita mau berkata, Tuhan aku mau menyembah Engkau, aku mau memuji Engkau lebih sungguh lagi. Aku mau memberikan hidupku.
Aku mempersembahkan yang terbaik. Itu ketika kita sakit, ketika kita lagi sekarat, ketika usaha kita bangkrut. Tapi ketika engkau sukses, kau di mana? Ketika engkau sehat, kau di mana? Ketika engkau sedang sekarat, sedang sakit, baru kau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini bisakah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Bukan supaya dipuji, bukan ketika dilihat pemimpin saudara, tapi karena kita tahu bahwa kita melayani Tuhan kita. Memberikan untuk Tuhan, bukan untuk pemimpin, bukan untuk bos kita, bukan. Jadi saudara, baik di pekerjaan, berikanlah yang terbaik. Engkau jadi pemusik, jadilah pemusik yang terbaik. Engkau jadi WL, jadilah WL yang terbaik. Engkau jadi pelayan asr, jadilah asr yang terbaik. Jadi jemaat, jadilah jemaat yang terbaik. Untuk bisa menjadi berkat, tidak melulu orang-orang yang ada di mimbar, tidak. Apapun profesi kita, dimanapun kita bekerja, kita bisa jadi berkat kok. Kita bisa memberikan yang terbaik kok. Jangan kira hanya pendeta punya upah yang besar. Enggak, siapa saja yang memberikan dari hidupnya yang terbaik untuk Tuhan. Selama engkau bekerja, selama engkau memberikan yang terbaik seolah-olah untuk Tuhan, engkau akan mendapat upahnya. Amin. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Saya undang pemain musik, WL Singer maju ke depan. Bantu saya untuk menaikkan pujian. Dengan apakah ku balas kebaikanmu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu selamanya. Saudara-saudara yang terkasih, jika selama ini engkau hanya memberikan sisa-sisa untuk Tuhan, jika selama ini engkau menyadari bahwa engkau belum memberikan yang terbaik untuk Tuhan, jika selama ini engkau memberikan asal-asalan, melayani asal-asalan, melayani supaya dipuji, bekerja supaya dipuji, dan engkau mau berkata, Tuhan, aku minta ampun. Tuhan, aku bertobat Tuhan.
Engkau telah memberikan yang terbaik bagiku. Saat ini Tuhan, aku mau memberikan yang terbaik untukmu. Saya mau berdoa untuk saudara. Saudara tetap di tempat. Saudara tetap di tempat. Tutup mata saudara. Datang di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku. Aku mau totalitas melayani Tuhan. Aku mau memberikan hidupku untuk Tuhan. Pekerjaanku, pelayananku, keluargaku, aku persembahkan untuk Tuhan. Tuhan, hamba mau berdoa untuk jemaat di tempat ini. Ampuni kami Tuhan, yang selama ini memberikan hidup kami tidak sungguh-sungguh, tidak totalitas Tuhan. Kami melayani, kami bekerja hitung-hitungan, kami minta ampun. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan urapi setiap kami. Kiranya kami bisa menjadi teladan, memberikan yang terbaik, menjadi contoh yang terbaik. Karena Engkau telah mati untuk kami Tuhan, memberikan nyawamu. Ini kami Bapa. Ini kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami mau membalasnya dengan kesungguhan hati kami. Melayani Engkau sepenuh hati Tuhan. Karena kami tahu kami mendapatkan upah balasan dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, hari ini kita mendapatkan satu rema baru ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati pada pagi hari ini, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, waktunya saatnya kita untuk memberikan persembahan kita bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita memberikan dengan sukacita, dengan kerelaan, bukan dengan duka dan paksa. Bapak Ibu mempersiapkan persembahan Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Buat setiap sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan, penyertaan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kebenaran firman-Mu yang selalu menguatkan kami Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami melakukan dengan sepenuh hati kami. Setiap taburan kami Tuhan, itu melalui apa yang ada dalam setiap hati kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, tangan-tangan yang akan memberi. Sehingga Tuhan melalui berkat yang kami miliki saat ini Tuhan, biarlah hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, haleluya, amin. Tuhan baik.
firman Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama menyaksikan pengumuman untuk seminggu ke depan melalui media. Shalom jemaat Tuhan, kami akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja dalam sepekan. Pada hari Kamis akan diadakan latihan musik oleh tim PW. Dimohon untuk pelayan yang bertugas diharapkan kedatangannya tepat waktu. Hari Jumat tanggal 22 Desember akan dilaksanakan gladi bersih untuk acara Natal GUP. Kami mengharapkan kehadirannya Bapak Ibu Saudara yang mengambil bagian dalam pelayanan PAW dan yang mengisi acara untuk datang tepat waktu. Di minggu depan, kita akan kembali berjumpa dalam ibadah raya jam 10 pagi bertempat di gereja. Dan di jam yang sama akan diadakan ibadah teens dan kids di lantai 2 ruang anak. Khusus minggu depan, ibadah hanya diadakan 1 kali di pagi hari jam 10 pagi. Jika ada dari antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan taburan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan ditransfer ke rekening BCA atas nama GUPDI Makassar. Untuk bukti transfer dapat dilaporkan ke Bapak Teddy. Gereja juga menyediakan kotak persembahan misi, diakonia, dan pembangunan. Bagi jemaat yang ingin menabur, kotak tersedia di belakang. Kembali kami ingatkan kepada seluruh jemaat yang rindu menabur janji iman Natal, silakan menghubungi Ibu Suryani sebagai Bendahara Natal. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung jika ada dari antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali hadir di minggu ini. Kami rindu melihat kehadirannya kembali di minggu depan. Tinggal menghitung hari kita akan merayakan hari Natal. Untuk itu, jangan lewatkan ibadah perayaan Natal GUP pada tanggal 25 Desember bertempat di gereja pukul 5 sore. Sampai jumpa di perayaan spesial ini. Halo teens and kids, ada kabar gembira nih buat adik-adik semua. Pada tanggal 26 Desember akan diadakan ibadah perayaan Natal sekolah minggu bertempat di gereja jam 4 sore. Jangan lupa ya guys. Untuk ibadah tutup tahun GUP pada tanggal 31 bertempat di gereja jam 5 sore. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kasih. Kami menantikan kehadiran jemaat Tuhan. Kami menginfokan kembali kepada Bapak Ibu Saudara yang mengambil bagian pelayanan PAW dan yang mengisi acara di ibadah Natal. Kami menantikan kehadirannya di gladi kotor yang akan diadakan pada hari Minggu malam setelah ibadah kedua jam 7 malam bertempat di gereja. Demikianlah informasi kegiatan dan informasi ibadah GUP selama sepekan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Wajah baru yang pertama kali kita lihat hari ini. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali, boleh berdiri supaya semua boleh melihat. Selamat datang di Kingdom Community. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita berdiri di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus.
berikan segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur kami kepadamu Tuhan. Untuk ibadah yang luar biasa hari ini. Kami percaya Tuhan sudah melawat setiap kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Dan penuhlah sukacita kami itu sampai kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Kami percaya bangsa yang luar biasa ini ada di hati Tuhan. Dan puji-pujian umat-Mu ada di tengah bangsa ini. Dan Tuhan melihat kepada bangsa kami. Tuhan sangat sayang kepada bangsa Indonesia. Bapa, kami akan menghadapi pemilu di bulan Februari di tahun 2024. Kami percaya semua kendali ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah merancang, mendesain untuk bangsa ini dengan luar biasa. Siapapun pemimpin yang akan terpilih, Tuhan kami percaya itu datang dari Tuhan. Tuhan memilih pemimpin yang baik hati, pemimpin yang punya Tuhan, hati yang takut akan Tuhan. Sehingga apapun yang akan mereka kerjakan nanti, itu adalah hal-hal yang baik bagi semua orang, bagi banyak orang, bukan untuk kepentingan pribadi mereka. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan dalam hati kami Tuhan. Kalau bukan apa yang kami mau, itu yang Tuhan pilih. Karena kami percaya Tuhan Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin-pemimpin yang ada juga saat ini. Presiden, wakil presiden, semua kabinet Tuhan, legislatif Tuhan, Kau akan memimpin mereka juga. Mereka akan menjadi orang-orang yang baik. Militer, TNI, polisi juga Kau tuntun Tuhan, Kau beri hati yang baik dalam setiap bidang formal informal Tuhan ada di situ. Sehingga semua yang terjadi dalam bangsa kami ini adalah untuk kebaikan semua bangsa. Tuhan terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bangsa ini sekali lagi ada di dalam tangan dan hati Tuhan. Tuhan memperhatikan dari mulai pusat sampai ke daerah yang terpencil. Tuhan mengasihi kami berdoa untuk kota kami juga yang kami cintai. Kami ada di kota ini Tuhan, kami percaya bahwa jika kami berdoa untuk kota ini sejahtera, hidup kami sejahtera. Kota ini aman Tuhan, kami boleh bekerja, boleh mencari nafkah Tuhan, boleh menjalani pendidikan. Dan kami boleh beribadah dengan tenang. Terima kasih untuk pemimpin-pemimpin di kota ini Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami sudah boleh beribadah, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Niko. Tuhan berkati hamba-Mu ini dengan berkat yang luar biasa. Pewahyuan baru Tuhan terus Tuhan turun atas hidupnya. Tuhan berkati hidup nikahnya, hidup keluarganya, anak istrinya ada dalam tangan Tuhan. Kesehatan dan kekuatan itu datang dari Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berdiri Tuhan, banyak jiwa yang akan dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan berkati segala usahanya Tuhan, sehingga usaha ini boleh berjalan juga bukan hanya sekedar untuk menjalankan usaha tetapi juga menjadi berkat Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Raya beserta keluarga. Tuhan tolong, Tuhan berkati semua harapannya Tuhan, semua apa yang dirindukannya itu Tuhan jawab tepat pada waktunya. Kesehatan kaki yang kuat, kebugaran tubuh itu Tuhan berikan bagi hamba-Mu sehingga Tuhan boleh pakai lebih lagi dengan luar biasa. Anak istrinya Tuhan jamin kehidupan mereka, keluarga besarnya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu Tuhan, baik yang dalam keadaan lemah Tuhan kami taruh dalam tangan-Mu. Kami percaya oleh kuasa bilur-bilur-Mu, kami sepakat hari ini, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Sembuhkan pengharapan dan kerinduan mereka Tuhan akan menjawab satu-satu tepat pada waktunya. Yang berulang tahun kami serahkan dalam tangan Tuhan, kiranya kebajikan kemurahan Allah terus mengikutinya. Sehingga Tuhan apa yang saja yang diinginkan oleh hatinya dibawa kepada Kristus Tuhan akan menjawab. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat doa, buat semua yang Tuhan buat dalam hidup kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua belah tangan kita. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini, renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu, Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan, hidupmu memberi arti buat banyak orang, nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya, amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Yesus memberkati.